Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini izinkanlah saya memberikan dua patah kata untuk membahas sebuah tema yang sangat penting dalam Islam, yakni keadilan hukum dalam Islam, menjaga kesetaraan dan keseimbangan. Dalam Islam, keadilan hukum adalah salah satu prinsip yang sangat dijunjung tinggi. Nabi Muhammad sendiri telah menunjukkan contoh-contoh yang nyata tentang bagaimana keadilan hukum harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentu saja. Dalam banyak hadis, beliau menekankan pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil tanpa pandang bulu dan tanpa pandang apapun. Ya, tanpa pandang bulu. Tidak peduli seberapa kaya atau miskin, terkenal atau tidak, semua orang di bawah pandangan hukum Allah adalah sama. Ya, all same. Ya, itu kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Keadilan hukum dalam Islam bukan hanya tentang menghukum pelaku kejahatan, tapi juga melindungi hak-hak semua individu, terutama mereka yang lemah dan kurang beruntung. Kita diberitahu bahwa di mata Allah, semua nyawa, semua insan, semua yang ada di sini, tidak, itu maaf, semua insan sama berharganya, dan oleh karena itu setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam dunia modern ini, seringkali kita melihat bagaimana hukum diterapkan secara tidak adil. Orang yang memiliki kekayaan, atau kekuasaan, atau pengaruh, atau ya rahasia-rahasia seseorang yang penting, seperti ya nanti kita bahas siapa. Seringkali mereka itu dapat lepas dari hukuman, dapat menghindari hukuman. Gitu. Seperti contoh kasus yang baru-baru ini terjadi, yakni diskon hukuman loh didiskon dari seorang Ferdy Sambo yang divonis hukuman mati kini disunat hukumannya yang disunat menjadi hukuman seumur hidup. Saya ada pantun ya. Makan dimsum bersama donat, hukum kok disunat, cuak. Maaf. Selain itu para koruptor juga mendapatkan hukuman yang ringan. Misal siapa itu namanya? Lupa aku. Ada koruptor, korupsi BTS. Beliau dihukum dengan hukuman yang rendah. Saya lupa hukumannya berapa, mohon maaf. Dan beberapa waktu yang lalu juga sempat banyak, bukan beberapa waktu yang lalu, bahkan banyak koruptor-koruptor yang hukumannya tidak setimpal dengan uang rakyat yang mereka korupsi, dengan uang rakyat yang mereka makan. Dan yang masih fresh juga, ada berita baru, ada 2 orang anggota DPRD di Sinjai tersangka narkoba itu bisa ikut upacara HUT Kerajaan Republik Indonesia. Ya, memang merayakan kemerdekaan negara itu sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang baik. Tapi kalau sudah atau sedang jadi tersangka ya gimana gitu ya. Dan ya balik lagi ke topik. Sementara mereka yang lemah, mereka yang miskin, seperti contoh kasus nenek-nenek yang seorang nenek yang mengambil kayu bakar untuk keperluannya, mengambil kayu bakar bukan untuk dibisniskan, hanya untuk keperluan sehari-hari, di suatu hutan dijerat ancaman mencuri, dijerat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara karena dituduh mencuri kayu bakar seperti itu. Nah, oleh karena itu inilah saatnya kita sebagai umat Islam untuk berdiri teguh demi keadilan sejati. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa keadilan hukum diterapkan dengan adil dan merata. Allah menginginkan dari kita untuk menjaga kesetaraan dan keseimbangan dalam sistem hukum, agar tidak ada yang merasa diabaikan atau dianiaya. Mari kita berjuang bersama-sama untuk menjadikan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan sebagai pedoman dalam setiap tindakan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam dunia yang seringkali penuh dengan ketidakadilan ini, kita sebagai umat Islam harus menjadi teladan dalam menjaga keadilan. Mari kita berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang mengajarkan bahwa semua manusia adalah saudara seiman dan memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, apalagi mereka yang gitu. Dengan menjunjung tinggi keadilan, kita tidak hanya membawa kedamaian dalam masyarakat kita, tetapi juga mendekatkan diri kita pada rahmat dan keridhaan Allah. Oke, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Makanya juga mungkin jayus, jadi saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.